Sejumlah pentolan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI memutuskan hengkang dari partai sepanjang tahun ini, meski mengaku menjadi hal yang lumrah mengenai keluar masuknya kader dalam sebuah partai, namun langkah mundur dari sejumlah kader ini disebut sebagai akibat tak sejalannya pandangan politik mereka dengan partai. Lalu benarkah alasan kepemimpinan internal menjadi alasan kuat perpindahan ini? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Direktur Eksekutif Indro Strategik Ahmad Khairul Umam. Assalamualaikum, selamat sore Mas Umam. Selamat sore, Mas Bram. Baik, dan kami juga telah menghubungi dari pihak PSI namun belum bisa bergabung pada dialog sore hari ini dan langsung saja saya ke Mas Umam. Kalau kemudian kita lihat sejumlah pentolan kader dengan nama yang cukup besar mundur, apakah ini hanya sebatas urusan perbedaan pandangan atau kemudian butuh ruang gerak bagi mereka dengan parpol yang lebih besar yang berpotensi bisa lolos di parlemen 2024 mendatang, Mas Umam? Ya, apa yang dialami oleh PSI adalah sebuah problem yang memang harus diantisipasi. Karena bagaimanapun juga posisi PSI pada Pilpres atau pemilu di 2019 lalu adalah mesin politik yang paling optimal dalam konteks mengonsolidasikan basis pemilih muda. Tetapi kemudian seiring berjalan ada problem yang cukup serius. Baik itu di internal, terutama di aspek faksionalisme internal partai, kemudian ditambah dengan ketidakmampuan mengaktualisasikan visi, misi, dan platform politik yang kemudian menunjukkan karakter dari politik muda itu sendiri. Sehingga karakter integritas, kemudian anti korupsi, dan juga multikulturalisme yang hendak disampaikan oleh PSI kemudian menjadi cukup debatable. Nah, hal ini juga kemudian ditambah oleh beberapa hal. Kalau misalnya kita cermati dari kepemimpinan Giring Ganesha, bagaimanapun juga belakangan to some extent memang menghadirkan sebuah ledakan berita, tetapi pada saat yang sama ledakan berita yang dimunculkan oleh statement-statement Ketua Umum PSI Giring Ganesha kemudian memunculkan sebuah antipati, yaitu sentimen negatif dari proses politik yang kemudian berjalan. Tentu serangan-serangan misalnya kepada kelompok tertentu dari elemen kekuatan Islam, termasuk juga kepada individu Anies Baswedan, mungkin tidak dianggap sebagai sebuah representasi karakter PSI sebagai politik muda yang kemudian mengutamakan cara pandang dan juga karakter yang multikultural. Nah, oleh karena itu seharusnya PSI memang bisa bermain dan berselantar dengan isu-isu besar, tetap berpihak pada isu-isu atau narasi kebijakan publik yang berorientasi pada kebajikan, anti korupsi, integritas, multikulturalisme, tanpa harus terjebak di dalam konteks hate speech atau narasi kebencian yang justru itu tidak produktif bagi PSI itu sendiri. Demikian, Mas Bram. Baik, Mas Umam, ini artinya kalau Anda melihat sejumlah faktor yang disebutkan, itu lebih besar mana antara kemudian opportunity gerak ruang politik tadi bagi sejumlah kader yang mungkin punya nama besar, atau kemudian jangan-jangan dengan sejumlah narasi-narasi kritik yang mungkin disebut agak sedikit tumpul atau kemudian tajam kepada pihak tertentu, begitu itu menjadi angin yang mungkin tidak baik begitu bagi PSI di 2024. Lebih dominan yang mana Anda melihat? Iya, nama besar itu tidak menjamin sebuah pikiran besar dan juga langkah besar. Nah, oleh karena itu nama-nama besar yang ada di PSI memang harus mengonsolidasikan basis kekuatannya, terutama dalam situasi instabilitas internal partai PSI itu sendiri. Nah, oleh karena itu yang bisa dilakukan adalah coba untuk mengevaluasi kembali sebenarnya apa yang kemudian menjadi problem di situ. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini PSI harus kembali menghitung ulang, karena bagaimanapun juga yang dimiliki oleh PSI saat ini tentu tidak sesolid PSI pada 2019 yang lalu. Oleh karena itu kalau misal kita cek, Mas Bram, dari hasil analisa data dari berbagai survei, PSI yang biasanya masuk dalam jajaran elit pada level partai non-parlemen, tapi kemudian per hari ini elektabilitasnya berhasil dibypass oleh partai-partai baru non-parlemen, seperti Partai Buruh, termasuk Partai Perindo. Nah, ini adalah sebuah warning yang cukup serius. Nah, apa yang bisa dilakukan adalah pertama tentu evaluasi total strategi politik. Yang kedua, karakter politik muda itu seharusnya menjadi melting point dari berbagai kekuatan ekstrim yang ada di Indonesia. Bukan kemudian PSI menjadi bagian dari kekuatan ekstrim itu sendiri. Nah, mungkin ini juga bagian dari sebuah pembacaan yang
debatable di internal PSI, tetapi karakter muda yang kemudian memiliki basis pemilih loyal anak muda lebih cenderung sebaiknya menunjukkan karakter yang kemudian bisa menjadi penyejuk, pengayom berbagai perbedaan. Bukan kemudian mempertajam perbedaan itu sendiri. Demikian, Mas Bram. Oke, artinya ada harapan untuk kemudian bahasa politik muda tadi bisa terwakilkan begitu ya oleh PSI. Nah Mas, kalau kita melihat politik muda ini sebenarnya menjadi potensi bagi PSI, tapi dengan kondisi hari ini yang Anda katakan tadi mungkin kurang bisa mengaktualisasikan, apakah itu hanya karena tidak lolos parlemen nasional di 2019 atau kemudian kurang bisa mengartikulasikan lagi visi dan misi di awal dulu terbentuk dan juga disosialisasikan begitu, Mas Umam? Ya, kalau misal kita lihat, PSI sebenarnya sudah memiliki peluang cukup besar di pemilu 2019 yang lalu. Dari aspek nama, baik di level nasional maupun di level lokal, beberapa nama caleg di level lokal dan juga nasional memiliki potensi besar waktu itu untuk mengamankan kursi di parlemen, baik di nasional maupun di lokal. Tetapi memang diakui atau tidak, ada dinamika politik yang waktu itu memang kurang berpihak kepada PSI. Mulai dari dukungan kepada Pak Basuki Cahayapurnama yang ternyata kalah dalam dinamika pilkada di DKI tahun 2016-2017, ditambah lagi ikhtiar politik PSI dengan mencalonkan Pak Profesor Mahfud MD sebagai cawapres. Yang waktu itu diakui atau tidak, PSI adalah salah satu dari leading political machine yang menjembatani itu. Tetapi kemudian pada endingnya, ikhtiar itu kemudian tidak berhasil karena dinamika politik di level elit. Nah, situasi itu yang kemudian di level tertentu mereduksi efektivitas mesin politik PSI di 2019 yang lalu. Problemnya adalah ketika kemudian PSI tidak mampu melampaui 4% parliamentary threshold atau ambang batas parlemen di Senayan 4%, maka kemudian yang bisa dilakukan PSI adalah jaga soliditas internal dengan tetap mempertahankan basis pemilih loyal dan kemudian berusaha melakukan ekspansi terhadap basis swing voters atau undecided voters. Nah, tetapi 5 tahun berjalan, saat ini sudah 3 tahun, 2 tahun ke depan atau 1 tahun menjelang pemilu di 14 Februari 2024, ternyata PSI mengalami problem cukup serius dalam menjaga soliditas internalnya. Nah, tentu hal ini akan berpengaruh cukup serius bagi PSI, karena bagaimanapun juga kekuatan PSI saat ini tidak sesolid PSI di 2019 yang lalu. Tapi kalau kemudian nanti ada dinamika politik yang ternyata juga tidak sesuai dengan apa yang sudah didesain, disimulasikan oleh PSI, maka berpotensi juga PSI kemudian kembali tidak lolos parliamentary threshold. Tetapi yang terpenting, Mas Bram, selain harus mampu menjaga kepercayaan publik atau public trust kepada partai, diakui atau tidak, PSI juga harus mampu mengkonsolidasikan kepercayaan para donaturnya. Ini terkait dengan logistik politik. Kalau misal kemudian PSI tidak mau atau tidak mampu melakukan itu, maka potensi yang kemudian dihadapi oleh PSI sangat besar. Bukan hanya terkait dengan konteks elektabilitas, tetapi mengalami degradasi logistik politik yang justru itu akan mempersempit ruang gerak PSI di pemilu 2024 mendatang. Demikian, Mas Bram. Oke, Mas Umam, kalau kemudian kita bicara soal evaluasi bagaimana kondisi di hari ini, mana yang lebih efektif untuk kemudian diprioritaskan adalah pembenahan gerak langkah partai dalam artikulasi, tadi kalau Anda mengatakan jualannya masih soal politik muda, dengan mungkin tidak menggunakan isu-isu yang digunakan sebelum ini, atau kemudian meletakkan tokoh-tokoh partai yang kemudian dianggap mempunyai influence yang cukup bagus begitu sebagai representasi anak muda. Mengingat kalau kita lihat Partai Politik Indonesia sebetulnya belum matang untuk menjadi partai massa, masih kemudian dengan figur-figur yang besar di setiap partainya. Seperti apa Anda melihat? Ya, memang dalam konteks ini partai politik memang akan didorong oleh figur. Bagaimanapun juga di dalam konteks masyarakat politik di Indonesia, patron client itu masih menjadi faktor yang cukup signifikan dalam konteks mengonsolidasikan basis pemilih. Tetapi pada saat yang sama, ketika kemudian memiliki tokoh yang berpengaruh, tetapi harus dicek kembali apakah pengaruh yang dihadirkan cenderung menghadirkan sentimen positif ataukah sentimen negatif.
Kalau misal kemudian sentimen positif, tentu itu akan tercermin pada elektabilitas sebuah partai. Tetapi kalau misal kemudian sentimennya negatif, yang dimunculkan adalah sebuah ledakan isu, tetapi isu yang memunculkan itu adalah karakternya sentimen negatif dan menciptakan kontroversi, maka potensi menghadirkan defisit elektoral. Nah, oleh karena itu harus dicek kembali. Menurut saya, yang bisa dilakukan PSI setidaknya ada dua. Pertama, repositioning kembali karakter politik muda PSI. Bagaimana kemudian PSI harus menempatkan narasi, wacana di dalam konteks kebangsaan menjadi bagian dari persatuan, ataukah justru mempertebal dan juga mempertajam polarisasi. Itu harus dikelirkan. Yang kedua, tentu evaluasi terkait dengan konteks kepemimpinan di level mana problem internal di dalam konteks koordinasi, konsolidasi, sehingga kemudian faksionalisme di dalam PSI bisa terselesaikan lebih cepat. Kalau dua hal itu harus bisa dilakukan dalam waktu praktis 6 bulan ke depan. Kalau tidak bisa dilakukan 6 bulan ke depan, maka bulan terakhir menuju Februari 2024 berpotensi menjadi ajang degradasi kapasitas politik PSI itu sendiri. Baik, tentu ancamannya adalah defisit elektoral seperti yang Anda sebutkan begitu ya, paling tidak kalau dalam 6 bulan tidak bisa kemudian memperbaiki langkah ke depannya. Terima kasih Mas Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik telah bergabung bersama kami dan memberikan insight di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, salam sehat Mas Umam. Selamat sore Mas Bram.